Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, nggak terasa udah di bulan Desember, penghujung tahun 2025. Artinya tinggal beberapa bulan lagi ya akan dilaksanakan SPMB tahun 2026. Kurang lebih 4 atau 5 bulan ke depan ya, sekitaran di bulan Mei, April, Mei, Juni lah, sekitaran bulan itu persiapannya harus sudah dimulai dari sekarang. Nah, kira-kira persiapan apa aja yang harus para warga sekolah siapkan untuk menghadapi SPMB tahun 2026? Karena di tahun 2026 nampaknya akan agak semakin seru dan ada beberapa sedikit perubahan, bukan sedikit, mungkin agak banyak perubahannya, terutama di jalur prestasi nanti. Nah, kira-kira apa yang harus disiapkan untuk SPMB tahun 2026 Mas Eka? Di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Pertama, yang harus disiapkan adalah dokumen kependudukannya ya, atau dokumen pribadinya seperti apa aja, seperti KK, akte, ya, ijazah. Kok ijazah? Kan lulusan SD belum ada ijazah Mas Eka. Yang mau ke yang mau ke SMA berarti kan sudah memegang ijazah SMP, SD-nya ya gitu. Nah, itu harus disiapkan. Apa yang harus disiapkan atau apa yang harus diperhatikan Mas Eka? Yang pertama nih, untuk para warga sekolah yang harus diperhatikan adalah nama. Nah, nama itu jangan sampai para warga sekolah salah atau namanya itu berbeda. Itu pastikan nama di akte, di KK, dan di ijazah itu namanya sama ya. Kemudian nama orang tuanya juga sama. Terus kalau yang dari lulusan SD mau ke SMP, pastikan nama di kartu keluarga dan di akte juga sama. Nicknya juga demikian, harus dicek. Jangan sampai nanti ya pada saat pelaksanaannya baru mulai mengecek atau baru mulai mengurus. Nah, itu udah kehabisan waktu, akhirnya SPMB-nya terbengkalai dan tidak menghasilkan SPMB yang maksimal untuk para warga sekolah. Jadi apa-apa yang sudah di planning akhirnya jadi buyar semua karena tadi ya tidak dipersiapkan dokumen kependudukan dan identitas siswanya. Jadi saran Mas Eka, dari sekarang pastikan dicek dulu namanya di kartu keluarga, ijazah, aktenya, semuanya sudah sama. Kalau memang ada perbedaan, maka segera diurus dari sekarang ya, jangan nanti pada saat SPMB baru diurus. Kemudian yang kedua adalah dokumen sertifikat. Nah, sertifikat akademik maupun non-akademik ini yang mau ke jalur prestasi, ini udah mulai banyak banget para warga sekolah yang menanyakan ke Mas Eka. Mas Eka, sertifikatnya itu ini bisa nggak digunakan? Sertifikat lomba ini bisa digunakan nggak? Sertifikat lomba ini bisa dipakai nggak? Nah, untuk sertifikat sendiri ya, yang dari kedinasan itu insya Allah aman-aman aja ya. Walaupun dari kedinasan pun ada beberapa yang ketolak gitu ya. Terus ada juga sertifikat yang non kedinasan. Nah, sertifikat yang non kedinasan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pihak ketiga atau pemasalan, inilah yang paling banyak ditolak ya. Jadi perhatikan para warga sekolah, kalau misalkan para warga sekolah dapat informasi atau ikut lomba dari penyelenggara ini, bisa kok nanti digunakan di SPMB di jalur prestasi. Pastikan sertifikatnya itu sudah terkurasi di Puspernas ya, Pusat Prestasi Nasional yang di bawah Kementerian Pendidikan. Kalau belum dikurasi di Puspernas, maka tidak akan bisa digunakan ya kalau dia perlombaannya dari pihak ketiga. Nah, bagaimana cara mengkurasinya nanti akan kita bahas, atau bisa dicek di video sebelumnya, itu sudah Mas Eka bahas. Nah, yang paling penting adalah para warga sekolah mulai dari sekarang ya, sertifikatnya coba dicek kalau bukan dari kedinasan. Tapi kalau dari kedinasan insya Allah sih aman-aman aja ya. Yang penting dia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa yang dari kedinasan Mas Eka contohnya dia berjenjang ya. Contohnya FL2SN, O2SN, atau perlombaan-perlombaan lainnya yang dinas ada tanda tangannya ya, dinas atau lembaga ataupun kementerian terkait ada tanda tangan, misalkan dari Kemenpora yang tanda tangan Kemenpora ya itu, atau dari Kapolri ada tanda tangan Kapolrinya ya. Nah, itu bisa digunakan insya Allah jika cabang atau prestasi akademik maupun non akademiknya itu sudah terdaftar. Itu poinnya ya. Tapi kalau yang dari pemasalan itu wajib banget di kurasi ya, karena ini banyak banget nih. Wah, saya ikut lomba ini, ternyata penyelenggaranya tidak melakukan ya ajuan kurasi ke Puspernas. Akhirnya apa? Sertifikatnya banyak ditolak. Itu pembelajaran di beberapa tahun yang lalu ya, sampai dengan tahun 2025 kemarin juga Mas Eka masih dapat tuh ya teman-teman warga sekolah yang ada ikut di kelas SPMB-nya Mas Eka, akhirnya tidak bisa digunakan sertifikatnya karena tidak terkurasi. Atau ada juga yang baru ya, ketika Mas Eka minta untuk kurasi, alhamdulillah bisa dikurasi, akhirnya bisa digunakan. Nah, padahal itu waktunya mepet ya. Jadi dari sekarang ya dicek sertifikatnya apakah sudah terkurasi. Kalau memang sudah memegang sertifikatnya, kalau belum terkurasi maka silakan datang ke penyelenggaranya, minta untuk penyelenggaranya melakukan kurasi. Itu ya.
Terus yang ketiga nih ini hal yang paling baru ya di SPMB tahun 2026, yaitu persiapan TKA ya, tes kemampuan akademik tahun 2026, di mana TKA ini ya sebenarnya tahun 2025 itu sudah ada poinnya ya, cuma karena TKA-nya belum ada ya jadi tidak digunakan, masih menggunakan nilai rapot. Bahkan kalau kita lihat di tahun 2025 kemarin ya, nilai rapot tidak seutuhnya benar-benar digunakan kan. Ada yang nilai tes akademik aja ya, tes kemampuan akademiknya itu diambil dari nilai rapot sekian, terus persentilnya sekian kalau yang di Jakarta ya, kalau di daerah lain masih kurang tahu. Nah di tahun ini ya TKA murni akan digunakan. Hal itu sudah dilakukan di jenjang SMA yang mau ke perguruan tinggi ya. Mereka sudah melakukan TKA ya, walaupun dengan dinamika yang ada kemarin ya, ada yang live pada saat pengerjaan TKA-nya. Terus juga ya dengan segala kekurangannya kemarin pelaksanaannya. Tapi itu sudah dilaksanakan untuk masuk ke perguruan tinggi melalui nilai TKA-nya. Jadi nilai TKA-nya digunakan. Nah, yang mau ke SMP, dari SD mau ke SMP ataupun dari SMP mau ke SMA, itu pun demikian ya, akan digunakan nilai TKA ya. TKA-nya itu untuk jenjang SMP dan SD ya. Berarti SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA, itu 2 mapel bahasa Indonesia dan matematika ya. 2 mapel itu nanti akan diujikan ya. Kalau misalkan para warga sekolah pernah ngikutin Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK ya, biasanya dilakukan di bulan September kemarin ya. Untuk yang kelas 5 di SD, kemudian yang di kelas SMP itu kelas 8 kalau tidak salah. Itu kurang lebih sama. Cuma yang membedakan adalah ANBK itu memotret kondisi sekolahannya, sementara TKA ini nanti yang dipotret adalah kemampuan siswanya ya, kompetensi siswanya. Sudah kompeten belum sih gitu dari 2 mata pelajaran ini? Sebenarnya sama aja yang dipotret, literasi dan numerasi, matematika dan bahasa Indonesia. Cuma nanti di TKA pemahamannya itu lebih kepada konsep. Kamu paham nggak sih sama konsepnya gitu? Kamu ngerti nggak sih sama konsepnya? Jadi nggak cuma hafalan dan segala macamnya. Jadi lebih menekankan kepada konsepnya. Kamu hafal nggak? Bukan hafal, kamu tahu nggak sama konsep ini gitu ya. Kalau misalkan kamu tahu dengan konsep ini, berarti kamu sudah kompeten untuk bahasa Indonesia dan matematika di jenjang SD maupun SMP. Artinya nilai rapot yang kamu punya itu juga bisa dikategorikan oke, sejalan nih, karena nilai rapotnya bagus, nilai TKA-nya juga sama, kompeten lah, kurang lebih seperti itulah ya konsepnya ya. Nah untuk jadwalnya itu TKA di bulan Maret dan di bulan April. Itu ya tadi Mas Eka bilang di depan 4 bulan 5 bulan ke depan itu waktu yang sangat pendek, nggak panjang gitu. Karena di bulan Maret dan April kalian harus sudah mulai mempersiapkan TKA. Nah hal ini kalau tidak dipersiapkan ya akan berpengaruh ke SPMB kalian. Nah oleh sebab itu, selain dokumen-dokumen tadi, ya TKA juga wajib kalian siapkan. Nah, untuk mempersiapkan itu, kalian harus banyak berlatih TKA-nya. Bagaimana cara banyak berlatihnya? Kalian bisa ikut latihan TO TKA di wargasekolah.id, ya. Itu free untuk pendaftarannya, bisa daftar di situ. Di situ ada latihan-latihan soalnya, kalian boleh coba di situ ya. Kemudian nilai TKA ini nanti juga akan digunakan di jalur prestasi. Jadi untuk para warga sekolah yang mau ngambil di jalur prestasi ya, silakan ya ikut TKA. Walaupun TKA tidak diwajibkan ya, namun nilai TKA itu akan digunakan sebagai di jalur prestasi. Jadi kalau misalkan nilainya nggak ada, ya kesempatan untuk di Japresnya akan hilang ya. Untuk jalur SPMB-nya sendiri di tahun 2026 kemungkinan masih akan sama. Yang pertama adalah Japres, jalur prestasi ya, kemudian jalur domisili, jalur pindah tugas orang tua, dan afirmasi. Nah, kalau di tahun 2025 kemarin, ya kita lihat untuk yang mau masuk ke jenjang SMA, itu hampir semua jalurnya itu menggunakan nilai. Nah, mudah-mudahan di tahun 2026 juga demikian. Dari SD mau ke SMP, juga semua jalurnya menggunakan nilai. Sehingga apa? Nilai lah yang dikedepankan terlebih dahulu ya. Kayak misalkan di domisili, nggak lagi melihat domisili dulu tuh, tapi dilihat nilainya dulu baru domisilinya, bukan dibalik ya. Nah tahun kemarin seperti itu. Nah itu akan semakin seru dinamikanya. Nah nilainya dilihat dari mana? Mudah-mudahan nilainya bisa dilihat dari nilai TKA, bukan dari nilai rapot. Oke? Jadi seperti itu para warga sekolah. Itu informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.